Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desi Ramadhani, Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi, Stikes Widya Cipta Husada Malang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi baru tentang listrik statis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman bisa like dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa komen untuk memberikan masukan dan saran, atau teman-teman juga bisa memberikan ide-ide terbaru untuk video-video selanjutnya. Thales of Miletus adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno yang pertama kali melakukan eksperimen ilmiah tentang listrik statis. Ia melakukan percobaan dengan menggosokkan batu ambar pada sepotong kain wol, lalu ia mendekatkan batu ambar tersebut pada bulu-bulu ayam yang ada di sekitarnya, dan hasilnya bulu-bulu ayam yang ada di sekitarnya mulai menempel pada batu ambar yang telah digosokkan pada sepotong kain wol tersebut. Tapi tak lama kemudian bulu-bulu ayam yang tadi menempel pada batu ambar satu persatu mulai terlepas dari batu ambar tersebut. Nah, alasannya karena muatan listrik yang ada di dalam batu ambar telah habis. Inilah kemudian menjadi sejarah awal ditemukannya listrik statis. Di sini saya akan membacakan pengertian-pengertian listrik statis yang menurut saya sangat mudah dipahami. Pengertian listrik statis yang pertama adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Dalam bahasa sederhananya adalah listrik statis disebut juga dengan listrik diam. Pengertian listrik statis yang kedua adalah muatan listrik yang untuk sementara diam pada suatu benda. Dengan kata lainnya, listrik statis merupakan listrik yang dihasilkan jika beberapa benda digosokkan antara benda satu dengan benda yang lain. Penjelasan dari pengertian yang sudah saya bacakan adalah apabila kita mempunyai dua benda, lalu kita menggosokkannya, maka akan terjadilah listrik statis. Nah, tandanya di dalam benda ini ada muatan listrik, dan muatan listrik akan tetap ada sampai benda ini kehilangan dengan cara sebuah arus melepaskan muatan listrik yang ada di dalam benda ini. Muatan listrik itu ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik akan timbul apabila sebuah elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, sebuah benda dikatakan bermuatan positif karena ia memiliki lebih banyak proton daripada elektron. Dan sebuah benda dikatakan bermuatan negatif karena ia memiliki lebih banyak elektron daripada proton. Dan apabila ada suatu benda yang tidak memiliki muatan negatif dan tidak memiliki muatan positif, maka ia disebut benda yang netral karena ia tidak memiliki muatan. Di dalam artikel yang saya baca, ia menuliskan bahwa apabila kita mempertemukan muatan yang sejenis, contohnya muatan positif dan muatan positif, maka tidak akan terjadi interaksi tarik-menarik, atau kata lainnya, ia akan bertolak belakang. Dan apabila kita mempertemukan muatan yang berbeda jenis, contohnya muatan positif dengan muatan negatif, maka di antara kedua benda ini akan terjadi interaksi tarik-menarik antara keduanya. Proses terjadinya muatan listrik. Nah, teman-teman, peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan. Diistilahkan dengan charging by friction atau menjadi bermuatan karena adanya gesekan. Nah,
Gesekan atau gosokan antara dua materi ini membuat elektron dari benda satu berpindah ke benda yang lainnya, sehingga kedua materi yang telah bergesekan atau bergosokan tadi menjadi sama-sama bermuatan. Nah, benda yang melepaskan elektronnya akan menjadi bermuatan positif, dan benda yang melepaskan protonnya akan menjadi bermuatan negatif. Jadi, perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis terjadi karena proses gesekan atau gosokan. Contoh listrik statis yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, debu yang menempel pada layar TV. Yang kedua, menggosokkan balon dengan tangan. Yang ketiga, penggaris plastik digosokkan dengan kain wol. Yang keempat, kain sutra yang digosok-gosokkan dengan batang kaca. Penerapan listrik statis. Yang pertama ada pengendapan elektrostatis. Pengendap elektrostatis digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara, pembangkit tenaga listrik, dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Nah, pengendap elektrostatis menggunakan saringan kawat yang diberi muatan negatif dan lempeng-lempeng logam yang bermuatan positif. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah besar. Nah, prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Jadi, gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan listrik, sehingga muatan listrik ini ditampung pada bola logam. Distribusi muatan listrik terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Ada lagi printer laser. Printer laser bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati fusor. Pada bagian fusor ini, kertas akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Nah, printer laser banyak dipilih untuk mencetak karena lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Elektrokardiograf digunakan untuk merekam perubahan jantung manusia. Setiap kali jantung manusia berdetak, akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dapat dideteksi dengan elektrokardiograf menggunakan logam kontak yang dipasang pada kulit. Nah, perubahan potensial ini dapat ditampilkan sebagai grafik, baik pada kertas maupun pada layar tabung sinar katoda atau CRT. Hasil rekaman perubahan jantung manusia ini disebut dengan elektrokardiogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan listrik statis. Dan di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk melakukan percobaan. Yang pertama ada penggaris, yang kedua ada potongan kertas, dan yang ketiga ada benang wol yang saya bentuk seperti boneka. Nah, selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita gosok penggaris ini dengan benang wol yang tadi sudah saya bentuk seperti boneka. Nah, menggosoknya itu harus sedikit memakan waktu atau agak lama agar kertas bisa menempel pada penggaris. Dan kita coba. Nah, setelah kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit kenapa kertas bisa menempel pada penggaris. Sebelum kita menggosokkan penggaris dengan rambut atau kain wol, muatan listrik penggaris itu netral. Dan atom-atom penggaris tersebut memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat kita menggosokkan penggaris tersebut dengan rambut atau kain wol, gosokan itu menyebabkan elektron-elektron pindah dari rambut atau kain wol ke penggaris.
Nah, dengan memuat lebih banyak elektron terkumpul pada penggaris, kita memberikan muatan listrik negatif pada penggaris tersebut. Sehingga penggaris bermuatan negatif dan rambut atau kain wol mempunyai muatan positif. Sehingga potongan kertas yang kecil-kecil tadi itu tertarik dan menempel pada penggaris yang telah bermuatan listrik. Nah, buat teman-teman, terima kasih karena telah menonton video ini. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan materi atau dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.